Teman-teman, kalian tahu aku lagi lewat mana coba? Ya betul sekali, Menara Padang. Kalian bisa lihat ya di belakangku, itu gapura masuknya, keren kan? Nah, sebentar lagi kalian akan lihat gimana penampakan Menara Padang. Menara Padang, Menara Teratai di Purwokerto. Pertama kita parkir dulu, untuk mobil bayar Rp5.000. Kalau motor sih kayaknya Rp2.000. Sekarang kita udah sampai di parkiran. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman di belakang aku persis. Wah, itu dia di atas sana. Nanti kita coba naik ke sana ya. Kalian penasaran juga kan? Ada apa di atas sana dan apa aja yang bisa dilihat dari atas sana? Jujur aku juga belum pernah. Tapi nggak tahu sih boleh bawa bayi apa enggak ya? Karena aku gendong bayi. Semoga aja boleh. Dan kita nggak tahu berapa tiketnya. Nanti kita coba tanya aja. Oke, jangan lupa ikuti kita terus sampai kita naik ke atas sana. Menara Padang Teratai Purwokerto ini merupakan sebuah menara yang berada di Gedung Wuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Setinggi 117 meter, dibangun sejak tahun 2021 dan merupakan sebuah proyek infrastruktur pariwisata baru di kawasan Kota Baru Purwokerto yang berada di wilayah Jalan Bung Karno. Pemirsa, ternyata di sekitar sini masih belum selesai ya. Bisa kalian lihat masih ada tukang-tukang, terus paving yang lagi dipasang-pasang. Dan ini sekitar 30 meter dari sini, aku di depan menara persisnya ya, 30 meter jaraknya. Kalian bisa lihat emang kayaknya nggak dicat ya, tapi kalau malam ini kelihatan lebih cantik karena ada lampunya. Kalau siang-siang kayak gini sih kelihatannya kayak belum dicat ya. Aku pikir sih memang siapa yang bisa ngecat ini bang. Pembukaan Menara Teratai ini sebenarnya sudah pada tanggal 27 April loh, dalam tahap finalisasi fasad bangunan. Nah, pembangunan Menara Teratai ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menciptakan ikon baru Purwokerto di wilayah kawasan perkotaan baru yang nantinya menjadi satu lokasi dengan pembangunan Masjid Agung Purwokerto berdesain 1000 bulan yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wisata buatan berupa pusat kuliner Madang Maning Park, Gedung Convention Hall Purwokerto, danau retensi seluas 7 hektar, dan kompleks DPRD Kabupaten Banyumas. Teman-teman kalian bisa lihat ya, ini ada petunjuk, itu masuknya, memang pintu masuknya dari sini ya. Oh dari sana ya? Terus ada pintu keluar, di sana pintu keluar. Terus ada Convention Hall Putra Sang Fajar. Teman-teman ya, asal kalian tahu semuanya, Menara Padang ini memiliki total 5 lantai dengan penggunaan yang berbeda-beda. Bawah sekitar menara ini juga ada spot-spot untuk foto. Nah, kalian bisa foto di sini nih, yang ada tulisan Menara Teratai. Teman-teman, kalian bisa lihat ya, yang tulisan di depan situ ada keterangan kalau ini kan weekend ya, aku kesini weekend hari Minggu. HTM-nya itu 25.000 untuk orang dewasa. Untuk anak 5-12 tahun potong 50%, artinya 12.500. Dan anak di bawah 5 tahun gratis. Lantai 1 dan 2 merupakan wilayah di bagian bawah menara yang akan digunakan untuk ruang pertemuan dan zona komersial atau pertokoan yang disewakan. Sedangkan lantai 3 dan 4 berada di bagian atas menara. Lantai 3 memiliki dek observasi dengan jembatan kaca tembus pandang pada ketinggian sekitar 70-80 meter. Dan puncak menara di bawah mahkota teratai yang dibatasi dengan mesh atau pembatas jaringan besi. Akses menuju dek observasi dan puncak menara dapat dilakukan melalui lift berkapasitas 20 orang atau juga melalui tangga darurat. Kemudian, fasad bangunan dilengkapi dengan pencahayaan teknologi LED berwarna-warni yang menyinari bagian tubuh menara hingga mahkota teratai. Lah, kalau ini bisa kita lihat di malam hari ya. Tapi karena aku kesininya siang, jadi nggak bisa lihat deh kelap-kelip lampu yang menyinari badan menara ini. Ada kuda alias delman. Mungkin ini bagian dari wisata di sini. Nah sekarang teman-teman, aku akan ngajakin kalian mulai muter dari bawah, kemudian ngantri tiketnya, dan mulai masuk ke bagian-bagian pintu, kemudian lift, dan naik ke atas. Yuk ikutin kita ya.
Kalau kalian mau nanya atau kalian udah pernah kesini, kalian tulis di kolom komentar ya. Kesan kalian pertama kesini gimana? Kemudian apa yang kalian lihat yang gak ada di videoku ini? Oh iya nih teman-teman, kalian lihat kan ada lampu-lampu kecil di sebelah kiri ini loh, yang di atas rumput. Kalau aku perhatikan, di atas lampu ini tuh ada kayak semacam panel buat nangkep sinar matahari gitu loh. Jadi kayak ini menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari untuk tenaga lampu ini. Pemirsa, ternyata ada satu poin plus di sini. Ini ternyata nggak cuma buat jalur kita orang yang normal ya, tapi jalur disabilitas alias kalau pakai wheelchair atau kursi roda bisa lewat. Salah satu yang aku suka sih, karena nggak cuma orang normal yang bisa berkunjung ke sini, tapi disabilitas juga bisa berkunjung ke sini dengan nyaman. Nah, setelah sedikit mengantri, akhirnya aku bayar untuk dewasa 2 orang. Dan sebenarnya sih ini si Alma sudah 5 tahun ya, harusnya udah setengah harga, cuma ternyata digratisin sama mbaknya. Wah, makasih loh mbak. Setelah kita dicap, kita masuk deh. Ayo, selamat datang di Menara Pandang Menara Teratai Purwokerto. Kalian bisa lihat ya, di sini ternyata ada semacam komik babat Banyumas gitu kayaknya deh. Aku nggak lihat secara detail dan keseluruhan karena aku dan anak-anak udah nggak sabar pingin naik ke atas. Tapi di bagian bawah sini kalian bisa lihat ya, ada toilet, kemudian ada pojok baca, kemudian juga ada apa ya, di sini tuh kayak ada tiket paket teropong gitu kayak 10.000. Tapi aku nggak lihat ada pengunjung lain atau ada petugas di situ, jadinya aku nggak bisa nanya-nanya deh. Yaudahlah ya, kita langsung menuju lift aja untuk langsung naik ke atas dan cari tahu ada apa aja di atas sana. Ngomong-ngomong, liftnya bagus ya, warnanya itu loh kayak gold gitu, kelihatan mewah. Dan ternyata setiap kita naik lift di dalam lift itu memang udah ada petugasnya. Sampai bawah lagi mbak? Apa sampai lantai 2? Ini sampai lantai 4. Ke bawahnya? Kalau yang ada satu ini dari yang paling atas dulu baru ke bawah. Teman-teman, aku sekarang udah ada di atas. Ini lantai 4 sih. Sebenarnya rooftopnya itu lantai 5 ya, tapi ternyata nggak boleh. Yang bagian apa tuh namanya mahkota teratanya itu loh, tapi ternyata nggak boleh karena di sana berbahaya. Ya udahlah ya. Lagian aku juga bawa anak-anak. Kita sudah cukup puas di sini. Ternyata di sini ramai teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, ada banyak pengunjung, nggak cuma orang dewasa tapi juga anak-anak. Nah, ini liftnya. Tuh, petugasnya bilang yang mau jembatan kaca lantai 3 ada enggak? Kita jelas mau dong. Kita harus coba semuanya. Udah bayar 25.000, masa kagak dapet. Tapi sebelum kemana-mana, aku pingin mengabadikan momen selama di sini. Sayangnya ini kayak jaring-jaring gitu ya teman-teman. Wah, lihat, ada Gunung Slamet kelihatan dari sini. Pas banget nih. Wah, teman-teman, ternyata beda banget ya. Lihat dari bawah sama dari atas sini. Oh iya, kita tadi sengaja petik ini dibanding petik jalan. Mau ditiup Iya. di sini. Jadi tadi selama di bawah, sebelum naik ke atas kan kita jalan-jalan gitu deh di bawah gitu ya. Nah, kita lihat ada bunga ilalang atau bunga dandelion. Kita petik, sengaja kita bawa ke atas sini biar bisa ditiup, biar bisa menyebar gitu loh. Tapi ternyata pas ditiup rada susah ketiup gitu loh, rada susah menyebar. Udah sekuat raga sampai berterbangan hujan lokal gitu, tapi ternyata susah. Ya udahlah ya, namanya aja manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Wah, lihat deh, dari sini kelihatan banget ya. Itu tuh kayaknya buat bangunan masjid nih. Ini juga nih Alma, udah tiup sekencang-kencangnya, ternyata hanya separohnya aja yang berhasil kabur. Ayo semangat sayang, tiup. Nah, di lantai 4 ini aku keliling-keliling, yang memang diameternya nggak terlalu lebar juga sih ya. Di sini cukup bisa melihat dengan jelas pemandangan di bawah sana.
Wah, kaki Gunung Slametnya juga kelihatan jelas ya, alhamdulillah. Walaupun agak mendung di sekitar kaki Gunung Slamet, tapi kelihatan nih di sini tuh. Dan di sini nggak cuma aku pengunjungnya ya, tapi ada ya cukup orang yang juga berkunjung ke sini. Lihat deh, kepadatan penduduk Purwokerto kelihatan dari sini ya. Dan itu tuh, ini parkiran ya, ini parkiran tempat kita parkir. Bisa kalian lihat ya teman-teman, memang nggak penuh dan nggak terlalu banyak yang parkir di sana. Seperti sebuah keluarga pada umumnya dan pada khususnya, pastilah kita akan mengabadikan setiap momen yang ada dengan cekrek, 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 dan cekrek. Dan ini ternyata di sini udaranya lumayan enak loh. Ya karena mungkin di atas ya sepoi-sepoi angin. Jadi bayi pun yang tadinya tidur dia kebangun. Terus di sini buat bercanda-canda tuh asyik. Jadi ya udahlah ya, kalian bisa lihat keseruan kita di sini. Adik-adik dan kakak-kakak bercanda ria. Wah, ternyata alhamdulillah ya, nikmat Tuhan mana yang akan kamu dustakan. Nah, ini teman-teman, ini lantai yang ada ini loh lantai kacanya. Kalian bisa lihat sendiri ya, nanti aku bakalan berjalan di atas kaca yang tembus pandang. Kalian bisa ikut nikmati sensasinya dari video ini. Selamat menyaksikan. Untuk melewati kaca ini juga ada aturannya loh. Di antaranya itu maksimal orang tuh 2-3 orang barengan gitu maksudnya. Terus juga alas kakinya dilepas. Ya mungkin kalau misalnya kita nggak lepas, kacanya bisa kotor, jadinya bisa nggak kelihatan gitu ya, nggak bisa tembus pandang lagi ke bawah. Nanti nggak jadi takut deh yang dia. Lihat deh, wah aku seperti melayang. Nah, selain kaca tembus pandang tadi, di lantai 3 yang aku suka itu, jadi ini tuh samping-sampingnya itu kaca, jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Kalau tadi yang di lantai 4 kan kayak ada jaring-jaring gitu ya. Nah, kalau di sini kan karena kaca, jadi kita bisa memvideokan pemandangan dari atas ini lebih jelas lagi. Lihat deh, lebih jelas kan kalian lihatnya, sawah-sawah, kepadatan penduduk, kemudian galian atau bangunan-bangunan yang lagi bangun, kaki-kaki Gunung Slamet. Karena kita udah cukup menjelajah dan udah cukup lama ya, kita akhirnya memutuskan untuk turun naik lift. Lihat deh, sepertinya udah padat ya, tapi ternyata masih bisa dimasuki oleh kita. Yaudah deh, kita masuk bareng-bareng gitu loh. Wah, kita udah di lantai bawah lagi nih teman-teman. Ini lantai 2. Kalian bisa lihat ya, itu ada sesuatu yang menarik. Ini sih yang paling menarik ya, bukan paling ya, maksudnya tuh salah satu yang menarik adalah ada buku baca. Cuma kesukaannya banget. Coba sana lihat ada buku apa aja. Ian, ada buku apa tuh Mama? Wah, kesadaran akan literasi ternyata udah nyampe ke sini. Bagus. Ini nih. Ayo teman-teman, kalian harus rajin baca ya. Pokoknya kita harus rajin baca. Biar apa? Biar SDM Indonesia itu semakin meningkat. Biar Indonesia tambah pinter. Satu aja saya yang dipilih. Ya pokoknya ayolah rajin baca gitu Coba lah. lihat judulnya. Walaupun koleksinya belum banyak, ini udah lumayan lah ya. Tuh anak-anak lain juga ternyata antusias ya. Mereka nggak cuma antusias sama HP, tapi juga sama buku. Coba bayangin, kalau koleksinya semakin banyak, semakin menarik dan semakin banyak yang berkunjung. Wah, ini pokoknya ini, aduh, aku apresiasi banget deh sama yang memprakarsai pojok baca ini. Nah, kemudian Mama, gak jauh kita dari lihat pojok patungnya, baca sayang. ini
ada 4 patung yang berdiri. Aduh, tapi maaf ya teman-teman, aku kurang tahu atau aku tadi nggak terlalu teliti ya, nggak lihat keterangan ini patung siapa. Jadi ini tuh patung kayak, kalau yang aku bisa artikan secara bebas gitu ya, ini patung menunjukkan A, I, U, E, O. Jadi ini kayak semacam mengajarkan tentang huruf-huruf. Jadi kayak ini kayak pak guru gitu kali ya. Apa jangan-jangan ini Jenderal Sudirman ya? Kalau Jenderal Sudirman kan pahlawan ya. Kalau Ki Hajar Dewantoro mungkin ya. Kalau Ki Hajar Dewantoro kan lebih ke pendidikan gitu ya. Aduh teman-teman, kalau kalian tahu, kalian tolong banget tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu Nah ini deh, lihat deh nulis. teman-teman. Jadi ini tuh kayak patung tuh semacam memberikan edukasi gitu loh. Suruh kita tuh belajar baca, menulis, pokoknya belajar gitu deh, biar jadi manusia cerdas gitu. Nah ini juga ada anak kecil yang diajak salaman gitu loh. Wah, ini anak-anak pasti juga tertarik nih sama patung-patung semacam ini. Nah lihat deh, aduh maaf banget ya, kurang banget nih tadi. Kenapa aku nggak cari tahu ya? Tapi aku nggak lihat ada tulisan keterangan siapa ini dan apa ini maknanya gitu loh. Atau mungkin memang sengaja ya, biar kita bisa mengartikan secara bebas. Kamu tahu Mbak Amayan? Ini juga ada babat pasir lubur Raden Kamandaka. Tapi karena aku bawa bocil ya, jadi nggak bisa baca secara lengkap gitu. Coba kalau aku bisa baca tadi, aku bisa jelasin ke kalian tentang apa yang ada di sini di video ini. Ya, inilah, lihat ya teman-teman, kalian bisa lihat secara sekilas. Tapi aku sih yakin ini tuh karyanya orang Banyumas ya, yang dipajang di sini. Wah, keren ya. Ilustrasinya juga oke nih. Wah, semoga kalian bisa berkunjung ke sini ya, buat kalian yang belum pernah ke sini. Nah teman-teman, karena kayaknya udah hampir sejaman kali ya kita dimuter-muter di Menara Teratai ini. Jadi kita turun. Kita nggak masuk ke lantai satunya ya, karena memang kayaknya akses ke situ kayak ditutup gitu loh. Kan itu kan kayak pertokoan gitu atau buat kayak komersil gitulah. Karena kita udah makan, terus kita juga udah capek, lelah, kita cuma pingin pulang sekarang. Udah keringetan, jadi kita menuju parkiran. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik buat datang ke sini? Buat kalian yang belum pernah ke sini, atau buat kalian yang udah pernah ke sini, kira-kira menurut kalian tempat ini recommended nggak sih? Dengan keadaan yang sekarang, kalau menurut aku sih belum siap 100% ya, karena pembangunan di sekitar Menara Teratai ini memang masih terus dibangun. Walaupun menara ini memang udah siap buat beroperasi, ya gimana lagi ya, yang namanya tempat wisata itu kan tujuannya untuk pemasukan untuk dana APBD juga kali ya. Jadi memang tetap dibuka, kemudian sekitarnya tetap diadain pembangunan. Yang aku penasaran sih besok ya, kalau misal udah terbangun semua bangunan-bangunan yang memang direncanakan, akan seindah apa tempat ini. Semoga memang indah, bermanfaat, dan menjadikan kota Banyumas ini, khususnya kota Purwokerto, sebagai kota yang lebih dicintai, lebih menarik, dan ikonik. Setuju nggak teman-teman? Oh iya, ini juga aku sebenarnya kurang gimana gitu ya. Ini terlalu banyak genangan air di sini. Jadi kayak tanahnya kurang gimana ya. Ya udahlah, itulah salah satu kekurangannya, namanya aja suatu bikinan manusia ya, ada plus minusnya. Dan akhirnya kita sudah sampai di tempat dimana kita parkir tadi. Teman-teman, kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.